Untuk kali keempat, Amerika Serikat lagi-lagi kembali menggunakan hak vetonya pada resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Gaza. Pada Rabu 20 November 2024, dari 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB, hanya Amerika Serikat sendiri yang mengeluarkan vetonya. Respons internasional atas veto yang dijatuhkan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert E. Wood itu sudah jelas, kecapan dan kekecewaan. Kali ini, apa alasan Amerika Serikat menentang resolusi kelima Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata? Jadi pada Rabu 20 November 2024, Dewan Keamanan PBB telah melakukan pengambilan suara atas resolusi berisi seruan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Resolusi itu berisi seruan gencatan senjata tanpa syarat, penarikan pasukan Israel dari Gaza, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan memastikan UNRWA bisa menjalankan misinya di Palestina. Resolusi tersebut dianggap sebagai hukum internasional meski tidak mengikat. Namun, melalui resolusi tersebut, negara-negara bisa mengenakan sanksi terhadap Israel. Adapun resolusi itu diajukan oleh 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka adalah Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss. 15 anggota Dewan Keamanan telah memberikan suara, termasuk para anggota tetap yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun, dari 15 negara, hanya Amerika Serikat satu-satunya anggota Dewan Keamanan tetap yang menggunakan hak vetonya. Dengan veto itu, Amerika Serikat kini tercatat telah menggagalkan 4 resolusi serupa. Alasannya, karena di dalam resolusi itu disebutkan bahwa pembebasan sandera Hamas baru akan dilakukan setelah gencatan senjata dilaksanakan. Robert E. Wood menyatakan gencatan senjata dan pembebasan sandera merupakan dua hal genting yang perlu segera dilaksanakan dan saling terikat. Namun, Wood berpendapat resolusi yang telah ia veto itu mengabaikan kedua agenda prioritas itu. Sejatinya, gencatan senjata dan pembebasan sandera turut dicantumkan dalam resolusi tersebut. Namun, Amerika Serikat menilai kata-kata di resolusi itu menunjukkan bahwa pembebasan sandera baru akan dilakukan jika gencatan senjata dilaksanakan. Sementara, Amerika Serikat menuntut sebaliknya. Tingkah Amerika Serikat memveto resolusi itu jelas berseberangan dengan upaya Washington melakukan negosiasi selama berbulan-bulan untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Menanggapi gagalnya resolusi tersebut, Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Ben Yama, mengaku kecewa. Pasalnya, draft resolusi itu tidak diajukan secara tiba-tiba, tapi telah melalui negosiasi selama berminggu-minggu. Sejak perang Israel dengan Hamas pecah hingga saat ini, sebenarnya ada beberapa sandera Hamas yang masih berada di Palestina, dan usaha apa yang telah dilakukan Israel untuk membebaskan warganya? Berdasarkan dugaan militer Israel alias IDF, masih ada 97 dari 251 sandera Hamas yang masih hidup dan berada di Palestina. Sementara 34 alias sepertiga lainnya diduga telah meninggal dunia. Puluhan sandera yang belum bebas itu membuat publik di Israel mengarahkan kemarahan mereka kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Selama berbulan-bulan, Netanyahu dianggap lebih mementingkan karir politiknya dibandingkan membawa pulang para sandera Hamas. Netanyahu pun diisukan tak menemui para keluarga sandera Hamas, meski isu itu kemudian segera dibantah oleh kantor Perdana Menteri. Setelah memutar otak, Netanyahu kemudian menggunakan uang sebagai imbalan dan iming-iming terhadap warga Palestina yang membantu membebaskan sandera Hamas. Imbalannya, $5 juta Amerika Serikat atau sekitar 79,7 miliar rupiah untuk satu sandera Hamas yang berhasil dipulangkan ke Israel. Tak hanya menawarkan imbalan uang, Netanyahu juga akan memberikan jaminan untuk keluar dari wilayah Gaza dengan aman bagi mereka yang membantu membebaskan sandera Hamas. Netanyahu juga memperingatkan bagi siapapun yang berani melukai warganya, maka mereka tak akan lepas dari kejaran Israel. Hal itu Netanyahu sampaikan di depan para prajuritnya pada Selasa 19 November 2024. ואני אומר גם לאלה שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף, ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו, לצאת החוצה,
ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם. אני רוצה לומר לאלה שמחזיקים את החטופים שלנו, מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם, ואנחנו נשיג אתכם. Upaya diplomasi dalam mewujudkan gencatan senjata masih menjadi masalah pelik selama Amerika Serikat terus menjatuhkan vetonya. Penggunaan kata-kata dalam resolusi PBB menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena Amerika Serikat bisa saja memaknainya dengan hal yang berbeda. Negara-negara di dunia ingin dua agenda prioritas yaitu gencatan senjata dan pembebasan sandera terlaksana. Hamas ingin gencatan senjata dalam jangka panjang, sementara Israel sebaliknya. Untuk itulah, demi bisa membawa pulang para sandera Hamas tanpa melakukan gencatan senjata jangka panjang, Netanyahu akhirnya memperlakukan sayembara berhadiah uang. Tapi, apakah strategi Netanyahu ini ampuh dan bisa memulangkan para sandera Hamas? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.